Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Rahmat Sulaiman. Ini masuk pertemuan ketiga. Nah, teman 3-4 itu model proses pengembangan rekayasa perangkat lunak. Jadi sebenarnya kalau yang semester 5 itu kan ada yang dapat MPPL, ada yang dapat RPL juga. Nah, MPPL itu kan sebenarnya bagian dari RPL, cuma dia lebih terperinci aja. Jadi kalau yang masih satu arah itu enak nyambung itu kan MPPL sama RPL. Tapi kalau cuma yang dapat RPL aja berarti MPPL-nya harus lebih gitu kan. Cuman nggak tahu ya kalian dapat MPPL juga apa enggak. Itu MI ya ini kan ya. Oke, ini apa sih namanya? Ibaratnya goals kita tuh apa sih? Kalau di materi ini goalsnya itu, mahasiswa diharapkan mengenal lebih rinci konsep dari model proses sebagai berikut. Ini aja lah biar apa sih namanya, ini mikrofonnya dekat jadi suaranya gede. Jadi mahasiswa tuh diharapkan tahu gitu kan, kalau proyek ini pakainya waterfall kah, kalau proyek ini pakainya prototype kah. Nah, kalau prototype itu juga apakah dia pakai rapid atau evolusioner, terus apakah pakai spiral, iterative development, object oriented model atau apa ya. Cuman kalau object oriented model ini kan sebenarnya waterfall yang diterapkan dengan model object oriented itu kan. Cuman saya nggak tahu ya, saya belum baca juga object oriented ini sudah masuk model sendiri apa gimana. Tahu saya object oriented itu kan gaya pengembangan perangkat lunak dengan metode object oriented gitu kan. Kalau di sini pertama ada waterfall ya. Waterfall itu kalau menurut sejarahnya dia itu induk dari segala macam model pengembangan perangkat lunak. Sebenarnya kan prototype, spiral itu turunan dari waterfall semua. Gitu. Tidak lah ya. Nah, waterfall model ya ini ya, kayak dari beberapa pertemuan sebelumnya ini saya singgung itu kan waterfall model. Jadi waterfall model ini pertama, kalau kalian ingat waterfall, kalian harus ingat padi. P, A, D, I, udah 4 itu padi. Kalaupun ada step-step lain itu mungkin pengembangannya. Tapi inti dari waterfall itu ada padi. Pertama ada planning atau perencanaan, kemudian ada analisis, kemudian D-nya desain, dan yang terakhir 4 ada implementation. Ini kalau di bagian ini kan kita lihat, pertama itu ada system requirement. Nah, kalau dalam bahasa kacang pedang itu artinya kebutuhan sistem. Kita merencanakannya itu membangun sistemnya apa gitu kan. Bagaimana user interface-nya kayak gimana, user experience-nya gimana. Nah, itu kan butuh di situ. Maka dari itu, model waterfall ini sangat menekankan pada perencanaan. Karena apa? Karena model waterfall ini merupakan model dengan tahap pengembangan yang lama gitu kan. Jadi kalau jangka waktunya 1 tahun yang dikira agak lama, nah itu cocoknya pakai waterfall model. Nah, waterfall model ini sangat menitik beratkan pada perencanaan. Karena apa? Karena dia kalau perencanaannya salah, nanti analisisnya pasti salah, desainnya pasti salah, dan implementasinya apalagi. Kalau ternyata di kemudian hari desainnya salah, maka dia akan balik dari awal lagi. Akan lihat kalau dari sebelum desain apa analisis, ya akan lihat dari analisisnya salahnya di mana. Ternyata di analisis pasti salah juga, diusut ternyata di perencanaannya salah. Makanya itu kan ulang dari awal. Makanya proses waterfall ini sangat menitik beratkan pada perencanaan. Kalau perencanaan yang matang dan benar, itu nanti analisis dan desain serta implementasinya akan benar juga. Ini sistem requirement, habis itu ada software requirement spesifikasi, software design, software implementation. Nah, kalau untuk uji mesin sama operasi perawatan itu kan sebenarnya masuk ke implementation, itu penerapan kita. Tapi intinya tuh cuma dari software requirement specification, software design, sama software implementation. Artinya itu padinya tuh ada di 4 itu. Oke. Nah, model waterfall ini memungkinkan pemecahan misi pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis. Desain, perancangan, coding, testing, dan pengujian sebagaimana yang lainnya. Terus dikembangkan dengan validasi itu menjadi produk. Paradigma Entry Task Validation (ETV) adalah kunci model waterfall. Pelacakan yang akurat dengan kemajuan proyek, mengidentifikasi kesalahan dengan jelas, memaksa organisasi mengembangkan sistem perangkat lunak
yang rapi dan mudah diatur. Kemudian terakhir ada menciptakan sistem dokumentasi yang selanjutnya digunakan untuk mencoba. Kalau apa sih namanya ya? Kalau bahas masalah waterfall ini, pertama kali yang dilakukan itu perencanaannya. Jadi misalkan kalian mau mengembangkan sistem di suatu perusahaan gitu kan. Nah, dan ternyata apa sih namanya perusahaan itu ngasih project ke kalian itu yang dimana setelah dianalisis project itu bakal selesai setahun lebih gitu kan. Nah, otomatis kalian pasti merencanakannya dong, merencanakannya bagaimana membuat proyek ini sampai selesai. Nah, kalau kalian menerapkan sistem waterfall, nah yang harus dititik beratkan adalah analisa perencanannya. Karena di situ kita akan mengumpulkan segala kebutuhan yang mulai dari kebutuhan user, kebutuhan sistem, sama stakeholder yang terkait dalam pengembangan proyek tersebut. Kalau sudah perencanaannya sudah fix, oh ini butuhnya ini segala macam, barulah disebarkan ke bagian analisisnya. Misalkan ya, user interface-nya setelah dianalisis butuhnya A, B, C, D, E. Ada 5 item. Setelah dianalisis dapatnya ABCD barulah didesain dan dikodingkan. Makanya tadi ada bagian tahap D-nya itu desain sama coding. Baru yang terakhir kalau sudah menjadi berbagian segala macam apa yang dibagikan tadi digabung jadi satu, barulah nanti akan diimplementasi. Sebenarnya model waterfall ini tidak terlalu rumit ya, hanya saja kita butuh ketelitian yang ekstra dalam perancangannya. Sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance ya. Kalau dalam model waterfall ini dia kan mengalami evolusi ya. Jadi ada yang perancangannya itu misalkan isinya sistem engineering sama analisis misalkan. Nah, itu masuk bagian perancangan. Analisis desain itu masuk ke bagian analisis. Desain dan coding masuk bagian desain. Coding dan testing itu masuk ke implementation. Kalau maintenance ini merupakan tahap kelanjutannya. Dirasa perlu. Maintenance ini dirasa perlu setelah pengujian sistem selesai. Tujuannya buat apa? Buat memonitoring apakah aplikasi atau proyek yang telah jadi tersebut sesuai dengan harapan mereka gitu kan. Kalau tidak, maka balik ke testing lagi, balik coding, desain, balik ke atasnya lagi sampai benar gitu kan. Makanya kalau menggunakan waterfall ini di awalnya itu sangat ditekankan. Dalam konsep waterfall, paralelisme dapat terjadi karena setiap proses dapat berjalan secara bersamaan. Iya, paralelisme dapat terjadi tapi tidak untuk proses perancangan. Karena proses perencanaan bukan perancangan. Karena proses perencanaan itu awal dari tahap waterfall ya. Banyak yang menerapkan FGD ya pada model waterfall ini. FGD itu forum group discussion. Jadi semua stakeholder yang terkait dalam proyek tersebut dikumpul dalam satu ruangan. Nanti bakal dibahas atau rapat gitu kan, kebutuhan A, B, C, D, E segala macam itu apa. Setelah itu disepakati, setuju, dirancang segala macam perencanaan udah oke, baru fit, baru masuk ke tahap selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Kenapa tadi di sini dibilang paralelisme dapat terjadi? Karena ketika analisis karena setelah selesai perencanaan, analisis itu dapat dijalankan, misalkan analisis A, B, C, D, E itu dapat dijalankan berbarengan karena biasanya tugas-tugas yang seperti itu dibagi ke ke panitia atau yang bersangkutan itu segala macam. Nah, seperti ini kan perencanaan. Analisis juga sebenarnya di sini bisa dipecahkan lagi. Analisis sistem, analisis kebutuhan user, analisis kebutuhan analisis dokumennya itu kan sebenarnya kan bisa dan bisa dijalankan berbarengan. Nah, setelah masuk analisis, otomatis kan mulailah kita mengcoding atau merencanakan. Nah, merencanakan sistem itu maunya gimana, desainnya gimana. Nah, desain 1, 2, dan 3 ini bisa dijalankan berbarengan. Nah, maksud paralel di sini bisa dijalankan berbarengan itu dapat dijalankan berbarengan walaupun dalam kurun waktu yang sama gitu loh. Jadi misalkan hari ini saya dapat tugas ngedesain ini, hari yang sama juga si B dapat mengerjakan tugas yang ini, makanya itu disebut paralel karena dapat dikerjakan secara bersamaan. Nah, setelah diterapkan semua baru diintegrasikan menjadi satu. Ini enggak kelihatan saya. Diintegrasikan menjadi satu
jadilah sebuah sistem. Apakah sudah selesai? Belum. Karena kan masih ada tahap implementasi, di mana implementasi itu isinya testing dan juga apa sih namanya, try and error ya kalau orang bilang itu. Karakteristik konsep waterfall merupakan pendekatan yang dikendalikan oleh dokumen. Waterfall merupakan model yang membangun perangkat lunak berdasarkan sistem development life cycle, yaitu model yang mempunyai struktur yang dimulai dari perencanaan. Ya karena apa sih namanya, SDLC sama apa ya namanya, sama waterfall itu sangat terkait. Kenapa kayak gitu? Karena SDLC itu System Development Life Cycle, di mana yang membahas eh, perusahaan tersebut daily activity-nya kayak gimana, proses bisnisnya kayak gimana. Itu dilihat berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, di object oriented kan, dimasukkan ke dalam konsep waterfall ini. Makanya kan selalu diawali dengan perencanaan, analisis, desain, dan implementation. Sehingga tahap pengembangan dalam waterfall mempunyai struktur model pengembangan yang disebut sebagai linear sequential. Kenapa disebut linear sequential? Karena dia garis lurus. Nggak bisa mengerjakan proyek berikutnya kalau proyek sebelumnya belum selesai. Linear sequential. Nah, artinya seperti nggak bisa ngerjain yang B kalau yang A belum selesai. Seperti itu. Oke, berikutnya prototype model. Nah, kalau dari beberapa referensi ya, prototype ini merupakan bawahan atau pengembangan dari waterfall itu sendiri, tapi lebih spesifik. Pada waterfall, langkah-langkah pengembangan dapat dilakukan setelah analisa kebutuhan atau setelah perancangan. Pada waterfall, pengembangan tidak dapat mengubah perencanaan sistem apabila ada kebutuhan. Sebenarnya bisa ya, cuman apa sih namanya, balik lagi. Nah, inti dari awal waterfall itu ada di perancangannya. Jadi kalau udah masuk ke tahap analisis ternyata salah, balik lagi perancangannya. Karena kenapa bisa dibilang tidak dapat mengubah perencanaannya? Karena perencanaan atau perancangan di awal itu merupakan tahap pertama dan tahap utama itu. Kalau pendekatan prototype adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antar muka dari produk yang akan dibangun. Dengan pendekatan ini, konsumen dan tim pengembang dapat mengklarifikasi kebutuhan dan interpretasi mereka. Nah, ibaratnya prototype ya. Nama prototype itu produk jadi atau semi jadi gitu kan. Jadi misalkan kita mau bikin proyek A, B, C, D, bisanya kita tuh ada template, katalog, apa segala macam. Bapak Ibu mau yang mana? Template A, mau yang B, C, D, E, nah seperti itu. Nah, kalau masalah prototype, beda yang utamanya dengan waterfall adalah di waktu. Kalau di waterfall dia menggunakan waktu yang lama, kalau di prototype ini menggunakan waktu yang cepat. Karena apa? Karena memang pengumpulan kebutuhan, perancangan, desain, dan implementasinya itu tidak begitu lama. Karena kalau dia salah bisa dibalik lagi. Oh, tidak sesuai dengan ini, dia bisa langsung masuk ke model analisanya dan langsung coding lagi gitu. Nah, gitu kan. Nah, pendekatan prototype itu kurang lebih bagiannya seperti ini. Ada pengumpulan kebutuhan atau analisis, kemudian ada quick design. Kenapa dibilang quick design? Karena biasanya orang, oh kalau desainnya seperti ini langsung di codingnya seperti ini, atau membangun prototipenya. Apa sih namanya, ibaratnya kita apa ya, kalau saya kasih contoh kemarin, kalau kalian pernah ke Mangga 2 itu banyak bapak-bapak apa ibu-ibu dan abang-abang yang jual uh, website ya di sana. Misalkan kalian mau bikin website A, nanti mereka akan menawarkan kita katalog A B C D E. Kalaupun tidak ada yang sesuai, mereka akan desain apakah seperti ini cocok. Nah, desain itu kalau udah cocok, mereka langsung bangun yang namanya prototipenya, modelnya seperti ini, satu halaman berapa segala macam. Nanti kita akan nanti mereka akan bahas sama kita di sana. Oh, cocoknya ternyata model A sama model B, ya udah nanti akan dibangun dan dikombinasikan. Nah, kalau tidak cocok, dia akan merubah desain lagi dan prototipe lagi, akan mendesain ulang sampai customer-nya itu merasa cocok. Nah, ternyata kalau customer-nya udah cocok, udah puas, baru akan dikembangkan ke sistem yang sesungguhnya, ke aplikasi sesungguhnya, ke perangkat lunak sesungguhnya gitu. Perubahan cepat di dalam perancangan dan pengembangan prototipe ini merupakan salah satu krisis kesuksesan dalam prototipe. Teknologi yang dipakai biasanya adalah memanfaatkan reusable software untuk memudahkan perancangan dan implementasinya. Cocok pada small project, misalkan skripsi, pembuatan aplikasi apa sih namanya, toko,
Navis segala macam itu sangat cocok dengan model prototype ini. Nah, ada Rapid ya. Rapid ini merupakan model juga, merupakan turunan dari prototype ya. Rapid artinya cepat. Jadi seperti extreme programming, jadi kalau ada apa sih namanya? Ada proyek A langsung didesain seperti ini, apakah cocok? Makanya kalau cocok langsung dieksekusi. Kalaupun tidak cocok maka akan didesain ulang sampai apa sih user atau stakeholdernya itu merasa puas. Biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi dengan item berisiko tinggi atau dengan bagian yang tidak dimengerti seluruhnya oleh para tim pengembang. Apa sih namanya? Kalau Rapid ini sangat tidak disarankan kalau yang programmernya yang biasa-biasa aja ya. Biasanya kalau programmernya yang oke itu biasanya mereka pakai Rapid atau Extreme Program. Nah, oke, saya rasa untuk apa sih ya? Uh, Materi kali ini cukup sampai di sini ya. Agar kalian juga baca apa sih namanya, baca slide-nya. Nanti kita akan bahas di classroom kita. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.